Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wa syahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, diantaranya nikmatul iman wal islam, sehat wal afiyah, sehingga di malam ini kembali kita dapat duduk bertatap muka bersama kembali di dalam majlisnya Habibuna al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini selain daripada majlis rutinitas kita, ada satu daripada jamaah kita yang mempunyai hajatnya di dalam berkurang umurnya, ya. Jadi ulang tahun bukan tambah umur, berkurang. Ya, jadi kalau udah berkurang bukannya ente siapin emas, siapin berlian, siapin jabatan, bukan. Ya, tinggal tunggu waktu, siapin tanah 2 meter. Nah, yang kita minta nih sisa umur kita berkah. Amin. 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 Sisa umur kita ini bisa kita bawa menuju ridha Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita doakan ya kepada saudara Taufik yang ultah malam ini ya. Mudah-mudahan di sisa umurnya ini ya beliau dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Di dalam meraih dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala As-Sayyid al-Imam Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dikatakan di dalam kitab As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, idza kana hadza kafiran ja'a zamuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada. Jadi kita bahas hadis 2 minggu yang lalu tentang bagaimana Abu Lahab diringankan daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Maka di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, iza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Bila Abu Lahab ini adalah seorang non-muslim, Abu Lahab di luar Islam, ya, kafiran, orang kafir, ya. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada.
Yang jelas Abu Lahab ini selalu dicela. Dalam ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah engkau wahai Abu Lahab. Allah udah kasih tahu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita bahwa Abu Lahab ini celaka. Ya. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ia ini kekal di dalam api neraka. Ya, Abu Lahab ini orang yang sudah pasti kekal di api neraka, nggak akan keluar dari api neraka. Ata annahu fi yaumil isnain da'iman yukhaffifu anhu lissururi bi ahmada. Dikatakan di dalam syairnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, ia mendapatkan keringanan siksaan. Ya, Abu Lahab ini mendapatkan keringanan daripada siksaan. Kapan? Setiap hari Senin Allah ringankan siksa Abu Lahab, ya. Maka dikatakan fil yaumil isnain da'iman. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab pasti mendapatkan keringanan daripada siksaan. Bukan Allah lepaskan dari siksa, enggak, diringankan siksanya. Kenapa itu bisa terjadi? Yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada. Karena gembira atas kelahiran Nabi Ahmad. Kenapa nih Abu Lahab diringankan siksanya? Setiap hari Senin Allah ringankan banget daripada siksa Abu Lahab. Karena Abu Lahab bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadhanna bil abdil ladzi tulu umruhu. Bagaimana dugaanmu terhadap seorang hamba? Ya. Bagi Abu Lahab aja setiap hari Senin diringankan siksanya di dalam bergembira pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dugaanmu, ya, terhadap seorang hamba yang bergembira bi ahmada masruran wa mata mawahidan. Bergembira atas kelahiran Nabi Ahmad, yaitu atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang umurnya dia selalu bergembira. Tiap tahun masuk hari lahirnya Nabi dia bergembira. Dia menyambut itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mati dalam keadaan bertauhid. Hidup dalam mengucap kalimat tauhid, mati pun dalam berkalimat tauhid. Ini Abu Lahab enggak, hidupnya aja enggak bertauhid, apalagi matinya. Tapi Allah ringankan siksanya. Lalu bagaimana dugaanmu terhadap seorang hamba yang dia selalu bergembira di sepanjang umurnya di dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan tauhid dan mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka beliau katakan, kalau Abu Lahab aja seperti itu, maka kita akan mendapatkan yang lebih besar daripada Abu Lahab. Bagi siapa? Bagi mereka
yang bergembira pada malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'a ya Rasulullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'a ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ya, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Enak banget nanya amin Nabi. Ya, kapan hari kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Qala ma a'dadtu laha, qala ma a'dadtu laha min kashirin salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbillahi wa rasuli faqala anta ma'amman ahbabta. Tatkala seorang tersebut bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat ya Rasulullah akan terjadi? Waqala, maka Nabi bertanya balik. Nabi nggak jawab, Nabi tanya balik kepada itu orang. Apa yang Nabi tanya kepada orang tersebut? Ma'adatta laha min kasirin salat, apa sih yang telah engkau persiapkan sehingga bertanya kapan kiamat akan datang? Emang apa yang udah kalian persiapkan? Maka Nabi katakan, ma'adatta laha min kasirin salat, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat. Ya, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat. Sholatnya belum cukup. Ya, sholatnya belum banyak. Dan juga puasanya masih kurang. Lalu dia katakan, wala shadaqatin, selain daripada salat dan puasa dan sedekah, masih kecil ya Rasulullah. Salatku, puasaku, sedekahku. Tapi beliau katakan, walakinni uhibbillahi wa rasulahu. Apa yang dikatakan oleh si sahabat tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walakinni, akan tetapi aku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia persiapkan? Salat masih kurang, puasa masih kurang, sedekah masih kurang. Tapi yang aku persiapkan ya Rasulullah, uhibbillahi wa rasulih, aku sangat besar mempunyai kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Waqala, maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'amman ahbabtah. Apa yang Nabi katakan kepada orang tersebut? Engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kelak
dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya apa? Dengan dia mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kelak kau akan dikumpulkan bersamaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Makanya Anda sering sampaikan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan jika kau cinta kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya cuma satu. Nih perhatiin, jalannya cuma satu. Bagaimana bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita nggak ikuti Nabi Muhammad, kita nggak akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'un yuhibbukumullah, maka kamu akan mendapatkan kecintaan dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat nih, ya sholat fardu. Kalau orang tua panggil, keraskan suara kita. Biar orang tua tahu kita lagi sholat wajib. Tapi dipercepat sholatnya, jangan mentang-mentang orang tua panggil surahnya Al-Baqarah. Enggak. Tapi kalau kita sholat sunnah, orang tua panggil, batalkan sholat, utamakan perintah orang tua. Nah sekarang kita sholat wajib, dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, batalkan sholat kita, utamakan perintah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sholat dari siapa? Allah turunkan perintah sholat kepada siapa? Kita sholat wajib, dipanggil oleh Nabi Muhammad, batalkan sholat kita, ikuti Nabi Muhammad SAW. Mustahil sekarang betul, dipanggil Nabi mungkin begini semua. Ya, tuh. Begini tahu. Ini orang bertanya sama Nabi, sholatku masih kurang ya Rasulullah, puasaku masih kurang, sedekahku masih kurang, tapi aku mempunyai kecintaan yang besar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Anta ma'amman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, dengan itu Abu Lahab aja bergembira, Allah ringankan daripada siksanya. Lalu bagaimana dengan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan itu, ayo tunjukin cinta kita sama Nabi Muhammad, ya. Tunjukin, buktikan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya. Hidupkan tuh sunnah Nabi, ya. Berkali-kali anak katakan, ya, kalau antum asrokol belum mampu bopong yang namanya bas, jangan main bas. Orang tuh semua lagi bangun apa? Menyambut kehadiran Nabi. Ente duduk. Di mana ada benteng Nabi Muhammad? Kalau ente main kayak orang Madinah, dipegang sambil berdiri menyambut kehadiran Nabi dengan tola al-badru, ditunjukkan kecintaannya. Kita main sambil duduk cinta sama Nabi, padahal lagi menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ya, berapa banyak di majelis-majelis salaf Anda nunjukin. Lihat nih, hadrah zaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Saleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gersik, ada gak pakai bas duduk? Nggak ada. Semua tatkala berasraqah, tatkala menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW,
Mereka berdiri serentak menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW sambil menundukkan kepalanya. Tuh, ada, mesti paham. Ya, kita nggak mampu bopong sambil berdiri. Siapkan alat yang tinggi, yang pas dengan kita berdiri. Bisa kita pukul, itu bukti cinta. Ya, makanya sadarkan diri kita. Ya, kita boleh bergembira, kita boleh semangat, tapi semangat kita jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah mengerjakan. Ya, bagaimana adab wal akhlak kita di dalam menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diperhatikan. Ya, kan berapa kali nanya sampai ini ya, tapi karena kuping ente congean, ya nggak masuk. Ya, tapi abis ini nggak tahu dia masih congean atau enggak. Ya, ada utama. Ya. Nah, dengan itu, ayo, bagaimana bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, kata Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, kalau dia di setiap umurnya bergembira pada malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi udah ngajak kita. Tinggal kitanya mau gak diajak. Ya, Nabi udah ajak kita, kitanya nih, tinggal kitanya nih mau apa gak diajak Nabi. Ya, tatkala kita berseru kepada Nabi Adam alaihi salam, ya Nabi Allah Adam, bukalah pintu surga. Apa kata Nabi Adam? Kau tanyakan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala bertanya kepada Nabi Allah Nuh, ya Nabi Allah Nuh, ayo kita masuk ke dalam surga, buka pintu surga. Kau tanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Tidak akan terbuka pintu surga sebelum dibuka oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencari umatnya. Tuh, cari umatnya. Yang lain para nabi udah siap untuk masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad masih berjalan mencari umatnya, menyelamatkan daripada umatnya. Yang mana? Yang dia mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajak kita, tinggal kitanya aja mau nggak diajak sama Nabi. Kalau mau apa? Ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kita taat sama Allah dan Rasulnya, maka kita akan diajak masuk ke dalam istana oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggal kita nih mau nggak diajak Nabi. Ya, kalau mau, ayo bangkitkan dengan sebenar-benarnya cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ente beb, ada majelis ini, pakai ini, jangan ikutin. Buat apa ilmu? Ente itu belajar nggak butuh ilmu, butuh akhlak. Tatkala ilmu dapat, antum jalankan dengan akhlak. Tuh salaf gitu begitu, nggak ada ilmu dibawa dengan ketinggian akhlak yang lebih tinggi. Ya, emang ini sunnah. Ya, ini kan sunnah. Nggak bicara sunnahnya, bicara adab. Salaf kita kan begitu. Ya, nggak perkarakan sunnah. Tapi gimana adab kita terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu yang diutamakan. Ya, dengan itu, ya,
bangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan ikuti Nabi Muhammad SAW sehingga kita selamat dunia sampai akhirat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Syiril Fatihah.